Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leoni Nikita Hadiansyah, NIM A4102101118. Di sini saya akan menjelaskan proyek praktikum penilaian hasil belajar matematika untuk memenuhi tugas akhir UAS mengenai pembuatan soal berbasis HOT yang kemudian diujikan dengan validitas internal dan eksternal. Di sini pada bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai soal yang telah saya buat. Soal pertama yaitu sebuah teater yang bentuknya seperti bioskop dengan susunan kursi semakin ke atas semakin panjang. Misal baris pertama menampung 10 orang, baris kedua 15 orang, baris ketiga 20 orang, dan jika baris tersebut diberi nama baris A sampai L dan harga tiket teater tersebut 35.000 dengan asumsi semua kursi penuh dan terdapat pajak 10% untuk pemeliharaan teater, berapakah jumlah pendapatan bersih manajemen dari teater tersebut? Dari soal ini tadi dapat dikatakan HOT karena menggabungkan dua konsep, yaitu aritmatika dan aljabar. Untuk rubrik penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, diketahui baris pertama yaitu 10, baris kedua 15, baris ketiga 20, baris A sampai L itu 12 baris, dan tiket seharga 35.000. Di sini ditanya berapa jumlah pendapatan bersih manajemen dari teater tersebut. Dari ini tadi dapat skor 10. Lalu mencari jumlah kursi. Itu menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Terus ini dicari hasilnya 450 kursi. Ini mendapatkan skor 10. Kemudian mencari pendapatan sebelum pajak, yaitu 450 dikali harga tiket. Hasilnya 15.750.000 rupiah. Lalu karena terdapat pajak 10%, maka pendapatan tadi dikali 10% menghasilkan 1.575.000. 1.575.000, ya benar. Lalu mendapatkan skor 15. Kemudian mencari pendapatan setelah pajak, yaitu pendapatan sebelum pajak dikurangi hasil dari pajak 10%. Mendapatkan hasil 14.175.000 rupiah. Di sini mendapatkan skor 15. Dari penyelesaian ini tadi mendapatkan skor maksimum 50. Lalu soal kedua. Seorang pedagang membeli 4 kodi baju dengan harga 5 juta rupiah. Sebanyak 4,5 lusin dari baju tersebut dijual dengan harga 85.000 per picis baju dan sisanya dijual dengan harga 60.000. Berapakah persen keuntungan yang didapat dari penjualan baju tersebut? Ini juga sama, bisa dikatakan soal HOT karena menggabungkan dua konsep, yaitu aritmatika dan aljabar. Di sini untuk rubrik penilaiannya, yang pertama diketahui 4 kodi itu 82 dengan harga beli 5 juta. Lalu 4,5 lusin itu 54 buah dan dijual dengan harga 85.000 per picis baju. Lalu sisa baju 80 tadi dikurangi 54, yaitu 26 buah picis baju yang dijual dengan harga 60.000. Ditanya berapa persen keuntungan yang didapat dari penjualan baju tersebut. Dari penyelesaian ini tadi mendapatkan skor 10. Lalu dimisalkan X merupakan baju yang dijual dengan harga 85.000 dan Y baju yang dijual dengan harga 60.000. Mencari harga jual baju terlebih dahulu. X yaitu kan tadi baju yang dijual dengan harga 85.000. Jadi jumlah baju dikali harga jual 54 dikali 85.000, yaitu 4.590.000 rupiah. Lalu Y baju yang dijual dengan harga 60. Cara mencarinya itu jumlah baju dikali harga jual, menghasilkan 1.560.000 rupiah. Ini mendapatkan skor 10. Kemudian mencari pendapatan penjualan, yaitu harga jual X plus harga jual Y.
ketemunya itu Rp6.150.000. Lalu mencari keuntungan dari penjualan. Mencari keuntungan dari penjualan itu pendapatan penjualan dikurangi harga beli, mendapatkan hasil Rp1.150.000. Sini mendapatkan skor 15. Untuk mencari presentasi keuntungannya, rumusnya itu untung per harga beli dikali 100%. Nah, di sini untungnya itu tadi Rp1.150.000 dan harga belinya 5 juta. Dikali 100% mendapatkan hasil 0,23 dikali 100% dan hasilnya 23%. Jadi presentasi keuntungan dari penjualan baju tersebut adalah 23%. Ini mendapatkan 15, skor 15. Dari penyelesaian ini tadi, skor maksimumnya yaitu 50. Lalu pada bagian kedua, saya akan menjelaskan mengenai uji validitas internal yang telah dilakukan. Untuk validator pertama yaitu Budian Novalia Adi SPD. Pekerjaannya itu guru SMA di SMAN 1 Jatisrono, Wonogiri. Lama mengajar beliau itu sudah 13 tahun dan hubungan dengan saya guru matematika pada saya kelas 12. Lalu untuk validator kedua yaitu Ibu Veronica Wahyu Dwi Astuti SPD, bekerja sebagai guru SMA di SMAN 1 Jatisrono, Wonogiri, dan beliau sudah mengajar selama 10 tahun. Beliau berhubungan dengan saya karena menjadi guru matematika pada saya kelas 11. Berikut bukti korespondensi via WhatsApp kepada kedua validator dan keduanya bersedia menjadi validator dari soal yang telah saya buat. Kemudian berikut lembar validasi ahli untuk soal nomor 1 yaitu aritmatika. Ini dari Ibu Dian Novalia Adi SPD. Di sini terdapat 14 poin pernyataan dan rata-rata nilainya yaitu 3 dan 4. Kemudian terdapat saran dan komentar yaitu soal sudah bagus tetapi lebih menarik lagi jika diberikan ilustrasi berupa gambar. Kemudian kesimpulan dari Ibu Dian Novalia Adi itu soal dapat digunakan tanpa revisi. Kemudian ini lembar validasi ahli materi untuk aritmatika dari Ibu Veronica Wahyu Dwi Astuti. Di sini juga terdapat 14 poin pernyataan dan rata-ratanya juga sama yaitu 3 dan 4. Di sini tidak ada saran dan komentar. Lalu Ibu Veronica memberikan kesimpulan bahwa soal dapat digunakan tanpa revisi. Kemudian ini lembar validasi untuk soal yang kedua yaitu aritmatika sosial. Di sini juga terdapat 14 pernyataan dari Ibu Dian Novalia. Di sini juga rata-ratanya 3 dan 4. Tidak ada saran dan komentar. Lalu Bu Dian memberikan kesimpulan bahwa soal tersebut dapat digunakan tanpa revisi. Kemudian ini lembar validasi ahli soal aritmatika sosial dari Ibu Veronica. Terdapat 14 pernyataan juga dan rata-rata 3 dan 4 juga. Tidak ada saran dan komentar. Lalu Bu Veronica memberikan kesimpulan bahwa soal yang saya buat dapat digunakan tanpa revisi. Di sini ada uji reliabilitas interpreter Kolmogorov untuk soal yang pertama yaitu aritmatika. Di sini diketahui bahwa kriteria dari kedua validator adalah almost perfect agreement, yang berarti kedua validator memiliki kesepakatan yang sama. Ini juga sama untuk soal yang
kedua aritmatika sosial, kriterianya juga almost perfect agreement. Jadi kedua validator memiliki kesepakatan yang sama. Untuk uji validitas eigenvalue, di mana pernyataan pada lembar validasi ahli diuji kevalidannya. Di sini untuk soal nomor 1 diketahui memiliki kevalidan rata-rata sedang dan tinggi. Ini pernyataan 1 validitasnya tinggi, pernyataan 2 validitasnya sedang, pernyataan 3 validitasnya tinggi, dan seterusnya. Lalu pada soal yang kedua juga sama. Rata-ratanya itu sedang, validitasnya tinggi, hampir semuanya di sini tinggi. Jadi pernyataan pertama yaitu validitas tinggi, pernyataan 2 validitasnya tinggi. Kemudian pada bagian ketiga yaitu uji validitas eksternal. Di sini saya meminta bantuan 15 korespondensi untuk mengerjakan kedua soal yang telah saya buat. Di sini berikut adalah daftar 15 korespondensi. Yang pertama, Intan adalah teman SMA saya. Untuk nilai soal pertama yaitu 50, soal kedua yaitu 50 juga. Jadi total nilainya adalah 100. Kemudian yang kedua itu ada Vera. Vera merupakan teman SMA saya juga. Di sini soal pertama mendapatkan nilai 30, soal kedua 25, jadi totalnya 55. Yang ketiga yaitu Visalma, itu teman SMA saya juga. Nilai soal pertama yaitu 25, soal kedua 20, dan mendapatkan total 45. Yang keempat Regita, itu teman SMA saya juga. Nilai soal pertama yaitu 20, nilai soal yang kedua itu 25, totalnya 45. Di sini ada Elsa, itu teman kos saya, mendapatkan nilai pada soal pertama 50, soal kedua 50, dan mendapatkan total nilai 100. Terus ada Nida, teman kos saya juga, nilai soal pertama yaitu 20, nilai soal kedua itu 20, jadi totalnya 40. Ada Amanda, teman saya SMA, nilai soal pertama yaitu 30, nilai soal kedua yaitu 25, totalnya 55. Ada Zalisha, hubungan dengan saya merupakan teman SMA juga, nilai soal pertama yaitu 25 dan soal kedua juga 25, jadi hasilnya totalnya 50. Ada Yuka, juga teman SMA, nilai soal pertama 15, nilai soal kedua 35, jumlah nilainya itu 50. Rizke, teman SMA saya juga, nilai soal pertama 15, nilai soal kedua 25, mendapatkan total nilai 40. Indah ini teman kos saya, nilai soal pertama 30, nilai soal kedua 25, dan total nilai 55. Henny adik saya, yaitu mendapatkan nilai soal 1 itu 20, nilai soal 2 itu 50, jadi totalnya 70. Nah, yang di sini teman adik saya yaitu mendapatkan nilai soal pertama 20, soal kedua 25, total nilainya 45. Lalu Raya, teman adik saya, mendapatkan nilai soal pertama 25, nilai soal kedua 25, mendapatkan total nilai 50. Hilma di sini juga sebagai teman adik saya, mendapatkan nilai soal pertama 25, nilai soal kedua 15, dan mendapatkan total 40. Berikut adalah contoh 3 korespondensi. Yang pertama ini adalah Intan, yang kedua Henny, dan yang ketiga Elsa. Ketiganya bersedia untuk menjadi korespondensi. Kemudian ada 3 hasil pekerjaan. Yang pertama dari Intan. Di sini yang soal pertama mendapatkan skor 10, di bagian pertama 10, bagian kedua 10, di bagian 3 15, dan bagian keempat dan kesimpulannya itu 15.
Yang soal kedua, Intan juga mendapatkan bagian pertama mendapatkan skor 10, bagian kedua 10, bagian ketiga 15, bagian keempat dan kesimpulannya juga 15. Jadi di sini Intan mendapatkan skor 100. Kemudian yang kedua itu dari Heni, pekerjaan Heni. Pada bagian pertama, ya Heni mendapatkan skor 10. Pada bagian kedua itu 2 karena sudah salah dalam mengoperasikan pada rumus SN ini tadi. Ke bawahnya juga salah. Jadi mendapatkan nilai skor 2, bagian 3 4, bagian 4 itu 4. Lalu soal nomor 2, bagian pertama ini mendapatkan 10, bagian kedua juga 10, bagian ketiga 15, bagian keempat dan kesimpulan ini juga 15. Jadi Hani mendapatkan nilai total itu 70. Kemudian yang ketiga itu hasil pekerjaan dari Elsa. Bagian pertama, Elsa mendapatkan skor 10, bagian kedua juga 10, bagian ketiga 15, bagian keempat juga 15. Lalu soal yang kedua ini, Elsa bagian pertama mendapatkan 10, bagian kedua 10, bagian ketiga 15, bagian keempat juga 15. Jadi Elsa mendapatkan total nilai 100. Kemudian dari hasil pekerjaan 15 korespondensi tadi diuji menggunakan Anates dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Di sini reliabilitas tesnya itu 0,71 sehingga tergolong tinggi. Dan untuk daya pembeda soal ini nomor 1 itu 35,00. Jadi dianggap sedang, dan pada soal nomor kedua daya pembedanya itu dianggap tinggi. Untuk tingkat kesukarannya soal nomor 1 dan 2 itu sama-sama sedang. Jadi untuk kesimpulannya, untuk uji validitas internalnya sudah sepakat atau selevel. Jadi validator tersebut tidak perlu adanya penggantian. Kemudian untuk uji validitas eksternalnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua soal yang telah saya buat dapat digunakan. Kemudian saya akan menceritakan sedikit pengalaman dalam proses pengerjaan tugas proyek ini, yaitu pada saat saya meminta kepada korespondensi untuk mengerjakan soal yang telah saya buat, karena itu banyak yang menolak atau tidak mau karena matematika itu dianggap sulit dan menyeramkan. Jadi saya juga mencari lagi korespondensi yang bersedia untuk mengerjakan kedua soal dari saya. Sudah sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.